kami sampaikan, kita nanti bagaimana sih berangkatnya? Ini mengulas saja, biar panjenengan tidak bingung. Panjenengan nanti saat kita masuk asrama haji tanggal berapa? 21 jam 8 malam. Jam 8 malam. Panjenengan nanti masuk ke asrama haji jam 8 malam itu sudah di asrama haji, Bapak Ibu. Nanti ada yang saking semangatnya maghrib sudah di sana. Sudah di sana. Takut apa, takut ketinggalan, takut apa, sudah di sana. Ya nggak apa-apa, itu bagus lah. Itu. Tapi ya jangan sampai kemudian terlalu awal itu asar di sana. Gitu. Ya pokoknya setengah 8, jam 7 masih boleh di sana. Sampai di sana, panjenengan itu kan berangkat memakai batik seragam nasional. Panjenengan memakai itu. Panjenengan ketika berangkat ke asrama haji dan melompok seragam batik nasional. Wajib enggak? Saya kira itu termasuk salah satu rukunnya haji. Sebab kalau panjenengan tidak pakai itu akan ditanya. Saya pernah sekali itu karena ketuker nyelip di mana, saat pulang itu ditanya, loh, mana Mas batik hajinya? Sama petugas. Enggak tahu, jangan begitu. Enggak tahu jawab itu. Jangan mengajari orang-orang untuk tidak patuh kepada negara. Masalah batik sampai urusan negara. Jadi panjenengan masuk ke asrama haji damel batik seragam nasional. Sampai di asrama haji nanti dikumpulkan di aula besar. Di aula besar, di situ ada tulisannya rombongan 1, rombongan 2 sampai rombongan 10. Masing-masing rombongan itu isinya 45. Kalau ada 10 rombongan berarti 450. Kurang lebih berarti teman satu pesawat kita itu 450. Terkadang tidak penuh. Terkadang tidak penuh. Duduk sesuai dengan rombongan. Rombongan kita di mana? Nanti akan diberitahu. Biasanya akan diurut. Kita itu kan minoritas. Kita itu jumlahnya Surabaya minoritas. Yang paling banyak adalah dari Mojokerto. Maka Mojokerto itu diminta mengisi rombongan 1, rombongan 2, rombongan 3, rombongan 4, rombongan 5, 6, 7, 8. Sisanya adalah Surabaya dan tambahan dan itu. Jadi 7, 8, 9, 10 atau 8, 9, 10 itu baru kita. Kira-kira begitu. Tapi mungkin juga dibalik, kita disuruh 1, 2, 3, nggak tahu Allah. Begitu sudah duduk rapi semuanya, kumpul semuanya, maka akan diadakan upacara seremonial. Seremonialnya apa? Penyambutan. Nanti akan disuruh untuk menyerahkan kesehatan. Ibu-ibu yang masa usia subur itu nanti akan dites ulang lagi. Yang masih dalam usia subur itu akan dites ulang lagi, dites urin biasanya. Karena takut hamil atau apa begitu itu. Dites urin lagi, nanti yang bapak-bapak dipanggil segala macam, mana yang membutuhkan perhatian khusus, kemudian dibagi kamar. Kamarnya dibagi. Kamar untuk asrama haji. Yang bagi siapa? Ya sana, berdasarkan manifest saja. Diurut begitu itu. 1 siapa? Karena saya kalau di manifest itu saya nomor pertama, berarti saya akan dipanggil pertama. Setelah itu Bapak siapa kan? Karu 1 sini. Pak Zainal. Nah, setelah itu Pak Zainal. Karu 2-nya sini. Pak Bahrul. Karu 3-nya Pak Yusuf. Karu 4-nya Pak Sigit. Nah ini nanti yang apa? Itu yang akan berurutan. Maksudnya saya dulu, di bawah saya Karu 1, nanti habis anggotanya baru Karu 2. Karu 2 habis anggotanya Karu 3. Karu 3 habis anggotanya Karu 4. Karu 4 habis anggotanya lanjut ke rombongan berikutnya. Selesai masuk kamar nanti disuruh istirahat, ada makan malam segala macam. Maka besok pagi itu ada pengumuman untuk rapat karom, kloter dan karu. Nama-nama yang sudah disebutkan tadi itu harus ikut rapat
tata cara masuk pesawat segala macam dijelaskan, apa saja yang harus diisi itu dijelaskan, termasuk nanti ada kewajiban mengisi daftar obat. Satu dari sudah ada sudah dibagikan. Nanti itu akan distempel. Nah, karu-karu ini sama karom ketika rapat itu akan dikasih banyak sekali buku-buku pedoman sama barang-barang buat jamaah haji. Kalau kemarin itu ada masker, ada hand sanitizer, ada apa, satu tas segala macam itu dibagikan. Nah, selain dibagikan, nanti tanda tangannya 6 rangkap kalau tidak keliru. Kenapa? Akan diberi uang lelah, bukan gaji, bukan uang lelah. Karena kalau bilang gaji itu tidak setara dengan kelahan panjenengan. Karu-karu itu dan karom akan diberi uang. Kalau tidak salah, saya lupa lah, pokoknya tidak sampai berjuta-juta. Itu mungkin 500.000 atau 500.000 dengan 1 juta atau 700.000 dengan 1 juta, saya lupa. Kalau 500 real boleh. Nanti kalau saya jadi menteri agama, panjenengan haji lagi. Tapi saya tidak mau jadi menteri agama misalnya. Jadi nanti akan dikasih tanda tangan. Setelah itu akan ada manasik lagi di sana. Kita akan ada manasik lagi. Menunggu sampai kapan? Panjangan tahu mboten kita kapan take off-nya? Mboten ngertos? Derek. Tanggal 21 masuk asrama haji, menginap semalam, tanggal 22 itu terbang. Nah, ketika nanti persiapan terbang itu dikumpulkan lagi. Tadi kan ketika kita masuk diterima di aula. Ketika kita mau keluar dari asrama haji untuk masuk pesawat, kita juga dikumpulkan di aula lagi. Bapak Ibu jamaah haji kloter 83 SUB dimohon ke aula untuk persiapan keberangkatan. Itu kalau terbangnya misalkan jam 8 malam, maka 4 jam sebelumnya. Jam berapa jam? 4. Jam 4 panjenengan sudah dipanggil-panggil. Ketika dipanggil, panjenengan sudah persiapan memakai kain ihram. Jadi mandi ihramnya di mana? Di asrama haji. Sholat sunat ihramnya di mana? Di asrama haji. Masuk ke ruangan besar, ke aula, di sana dikumpulkan berdasarkan rombongan saat kita datang. Kalau saat kita datang rombongan kita adalah 89, maka saat mau berangkat ke Juanda berarti kita juga duduknya di barisan rombongan 89. Selesai nanti dipanggilnya dari rombongan pertama. Satu habis, rombongan kedua habis, rombongan ketiga habis, sampai rombongan 8. Nanti saya yang paling depan. Karena di daftar manifest saya yang pertama, saya berdiri, nanti disusul oleh karu 1, anggotanya habis, karu 2 anggotanya habis, sampai nanti terakhir siapa yang ada dalam daftar manifest itu yang terakhir. Ketika dipanggil, dikasih apa? Pertama kali dikasih paspor. Paspornya diberikan kepada kita, dicek, oh ternyata betul. Nama, paspor sesuai dengan data kita, kemudian nanti diambil lagi. Kita dikasih apa? Kita dikasih uang living cost. Berapa uang living costnya? 3 juta. Saya tidak tahu jadinya berapa real itu. Pokoknya akan dikasih uang real, pecahan besar 1, 500 biasanya, sisanya pecahan-pecahan kecil. Kasih rupiah. Kasih rupiah Pak. Kasih rupiah? Tak nafi tadi Pak yang. Oh, saya berarti rupiah berarti. Ya. Kalau selama ini biasanya makainya real. Itu disimpan dalam tas paspor itu, panjenengan simpan di situ. Dengan paspor nanti panjenengan dikasih stiker. Stiker itu ditempel di tas. Itu gampang lepas, kalau bisa jangan hilang. Kenapa jangan hilang? Sebab stiker itu adalah nomor urut panjenengan di pesawat. Jadi pesawatnya itu berdasarkan bukan di tiket duduknya, tetapi di nomor yang ditempelkan oleh petugas di asrama haji ditempel. Tapi gampang lepas.
Kalau kata petugas haji, oh, nggak apa-apa lepas, sudah nggak usah dipikirkan. Tapi nanti kalau nggak ingat ininya, nomor berapa? Pramugarinya nanya, nomor berapa? Kalau yang ada nomornya, tunjukkan. Ini di tas. Gitu. Tapi kalau nggak ada, bingung aku nomor piro yo. Inilah pentingnya panjenengan itu dengan regu siapa, panjenengan harus tahu. Kalau panjenengan misalkan saya nomor 115 misalkan, karu saya nomor tadi akan tahu, oh Gusnya 115, berarti saya 116. Oh, kepala regu saya 116, tinggal ngitung saja, berarti saya antara 120-an atau 125. Jadi ini perkara sepele, tapi kadang tidak nyambung. Kenapa tidak nyambung? Karena koordinasinya kurang baik. Jadi kalau kata yang di asrama haji sudah nggak apa-apa, kalau lepas juga nggak apa-apa. Tapi kalau lepas nanti, ketika masuk bis juga masalah. Bisnya kan banyak, kalau nggak bis damri, bis akas biasanya, yang sudah standby di depan asrama haji, membawa kita ke Juanda. Nanti yang keneknya itu akan melihat, Bu, bis berapa? Rombongan berapa? Saya rombongan 9, nomornya berapa? Dilihat, ya nomor yang didadai ini tadi, yang ditempelkan. Ditempelkan, oh nomor 100 masuk bis 8, oh nomor 200 masuk bis 9, begitu itu. Ketika masuk ke bis, bisa jadi akan terpisah Bapak Ibu. Panjenengan akan terpisah. Orang sedemikian banyaknya akan terpisah 2 bis. Bisa jadi 3 bis. Terpisah 3 bis, betul nopo-nopo. Yang penting pastikan bis itu akan mengantarkan panjenengan ke Juanda. Jangan sampai ke Bungurasi. Bahaya nanti. Semuanya ke Juanda, bis panjenengan kok ke pundi teng Bungurasi. Wah, ini masalah. Pastikan bisnya kemana? Ke Juanda. Di dalam bis kita akan nunggu lama itu karena melewati proses X-ray. Jadi sebelum masuk ke bis itu lewati proses X-ray. X-ray dulu. Kalau bawa begini nih buat bareng. Padahal orang sendiri. Tetapi nanti ketika di Madinah panjenengan pulang, panjenengan bawa ini isinya Zam-Zam, panjenengan taruh misalkan pakai tas begini nih, taruh di sini, itu boleh. Boleh. Tetapi kalau di asrama haji nggak boleh. Mau alasan kayak apa? Wah, saya kepingin minum. Pengalaman beberapa tahun yang lalu tidak pernah boleh bawa air. Jadi nanti kalau bawa air ya nggak boleh. Nunggu di situ sampai semua bis 10 penuh. Setelah penuh semuanya siap, baru diberangkatkan ke Juanda. Kalau beruntung kita sampai di Juanda, pesawatnya sudah siap, panjenengan langsung naik. Ada beberapa jamaah yang belum beruntung, kloter-kloter sebelumnya sampai di Juanda, pesawatnya itu belum siap, sehingga harus nunggu hampir 1 jam di dalam bis. Kepingin pipis di mana? Di situ ada toilet portable. Toilet portable itu sudah dilatih kayak di Arafah itu. Toilet portable-nya mungkin ada 5 atau berapa, diisi 10 bis. Jadi ngantri, wah ibu-ibu sudah lupa semua pelajaran manasik itu. Hati-hati oratnya begitu. Baru di Juanda sudah diangkat-angkat itu, oratnya itu. Bapak-bapak juga sama. Yang sudah pakai kain ihram itu kadang sudah diangkat juga. Itu baru masih di Juanda. Nanti kalau sudah 1 jam sudah siap pesawatnya, baru naik pesawat. Naik pesawat, sudah siap, selesai, kemudian kita lepas landas, take off menuju ke Jeddah. Itu gambarannya Bapak Ibu. Nah, karena nanti rangkaiannya di asrama haji, menurut saya itu juga padat. Kadang itu nggak bisa istirahat. Maka kondisi fisik itu menjadi penting. Bagi panjenengan itu penting sekali. Apalagi kalau sudah dekat-dekat itu, ada walimatus safar, ada orang datang, kemudian begadang malamnya segala macam. Kalau model-model kita ini sudah berusia, begadang sedikit, capek, cemas, tensinya ikut menyesuaikan, tensinya ikut naik begitu. Jadi penting sekali, istirahat itu penting bagi panjenengan. Kalau bisa rutin ya rutin, jam berapa istirahat ya istirahat. Jangan sampai kemudian acara malam sekali saat berangkat ke asrama haji itu kemudian kita
capek di sana, sakit. Banyak jamaah haji panjenengan beruntung dari Surabaya paling lama 1 jam dari rumah kena macet. Yang lain-lain itu dari luar kota, baru mau sampai asrama haji sudah ada yang meninggal duluan. Itu. Jadi karena kita diberikan keberuntungan oleh Allah terkait dengan jarak, maka panjenengan juga manfaatkan dengan baik. Jangan sampai apa? Jangan sampai kemudian panjenengan menggampangkan, wah masih bisa ada waktu segala macam.